Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Khaira Nataya Azmi dari SMKN 4 Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan modul yang berjudul Dynamic Routing. Nah, materi yang dipelajari yaitu tentang teori EIGRP, konfigurasi topologi 2 routernya, konfigurasi topologi 3 router dan 4 router, konfigurasi topologi VLAN, teori OSPF, konfigurasi routing OSPF, konfigurasi topologi 3 routernya, dan konfigurasi OSPF multi-area, teori dynamic routing, penjelasan autonomous system, konfigurasi BGP, konfigurasi BGP 3 router. Nah, di sini ada penjelasan tentang dynamic routing jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, dynamic routing terbagi menjadi dua area atau lingkup, dua jenis. Yang satu ada IGP, artinya Interior Gateway Protocol, untuk routing di dalam suatu organisasi atau AS, Autonomous System, seperti RIP, EIGRP, OSPF, IS. EGP, nah yang kedua yaitu EGP, Exterior Gateway Protocol, untuk routing antar organisasi atau antar AS seperti BGP. Nah, dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, dynamic routing istilah dasarnya yaitu yang pertama ada netboard, router lain yang saling bertukar informasi routing. Yang kedua ada metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik. Yang ketiga ada routing tabel, tabel berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Dan yang keempat ada algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Selanjutnya yaitu tentang EIGRP. EIGRP artinya Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System, digunakan untuk menentukan jalur terbaik, best path. Nah, dalam suatu jaringan AS secara otomatis, EIGRP adalah pengembangan dari IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, termasuk kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distant vector dan link state. EIGRP cara kerjanya yaitu dengan cara bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number yang disingkat ASCN. Nah, untuk selanjutnya presentasi yang pertama yaitu kita akan menggunakan teori dynamic routing yaitu EIGRP. Nah, di sini kita siapin dulu topologinya. Topologi 2 router dulu ya. Siapin PC-nya. Lalu setelah itu kita sambungkan. Nah, di sini kita kasih IP-nya. Untuk IP yang ini kita kasih 10.10.10.0/24 dan untuk IP di sininya 100.210.0/24 dan IP yang sebelah sininya kita kasih 100.220.0/24. Nah, di sini langsung aja kita konfigurasi dynamic routingnya. Nah, sebelum itu kita masukin dulu IP-nya. Enable configuration interface gig 00 IP AD. So, 10.10.1 255.255.255. Lanjut, setelah itu kita shutdown X dulu untuk interface yang gig 01.
IP AD-nya 100 210.0 255 maaf titik 10.1 255 no shutdown. Nah, sudah nyala semua. Kita konfigurasi PC-nya juga. Kita konfigurasi IP PC-nya 100 210.2 255 default gateway-nya 100 210.1. Nah, lanjut aja kita ke IP router yang kedua. Kita masukin konfigurasi IP-nya, enable configuration IP interface gig 00 IP ADD 10.10.10.2 255 no shutdown. X interface gig 01 IP ADD 100 220.1 255 dan titik 0 no shutdown. Nah, lanjut kita kasih IP yang ini. IP PC-nya kita konfigurasi 100 220.1 distance subnet mask-nya 255 dan default gateway-nya 100 210.20.1. Nah, selanjutnya langsung saja kita konfigurasi dynamic routing EGRP-nya. Nah, kita X dulu. Di sini kita tulis router tanda tanya. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, lanjut saja kita ke router ini EIGRP. Tanda tanya. Nah, di sini kita harus memilih angka. Di sini kita pilih router EIGRP nomor 1. Nah, ini di sini maaf typo tulisan networknya. Biar gak typo gini, nanti teman-teman di tab aja ya. Nah, langsung saja kita masukin di sini network yang 100.210.0. Nah, setelah itu kita konfigurasi EGRP-nya yang di sini. Maaf, X dulu. Router EIGRP. Networknya 10.10.10.0. Nah, ini sudah ada keterangan. Langsung saja network 100.210.0. Nah, kita coba X IP show IP route, kita cek.
show IP root. Nah, di sini sudah masuk ya IP-nya. Langsung saja kita coba apakah bisa saling terhubung atau tidak. Nah, successful ya teman-teman. Nah, langsung aja selanjutnya kita konfigurasi 3 router. Di sini nah, setelah itu kita konfigurasi kita masukin dulu IP-nya. Kita kasih IP-nya, di sini kita kasih IP 20 jalur. Untuk jalur yang ini 20.20.0/24. Ini networknya ya. Dan di sini kita kasih network 100.230.0/24. Nah, untuk selanjutnya kita masukin dulu IP-nya. Ini mana? Kita masukin IP-nya, kita konfigurasi IP-nya. Nah, enable configuration interface gig 00 IP add 20.20.255.255.255.0 no shutdown. Nah, setelah itu langsung saja kita konfigurasi PC-nya. IP PC-nya sama ya, 100.230.2. Bentar. Ini di sini kita belum konfigurasi IP yang untuk root PC routernya. X interface gig 01 IP add 100.230.1.255.255.255.0 no shutdown. Nah, baru kita konfigurasi IP PC-nya 255 dan default gateway-nya yaitu 100.230.1. Nah, langsung saja kita konfigurasi dynamic routing IP router EGRP-nya. Router EGRP router EGRP1 networknya. Nah, di sini di router yang topologi yang kedua ini kita masukin juga network jalurnya. Jadi kita di routernya itu kita bakal konfigurasi router IP, cukup masukkan di router konfigurasi router EGRP-nya network yang dikonfigurasi di router tersebut. Nah, tadi 20.20.20.0. Lanjut yang enggak, di sini cukup satu aja. Nah, di sini kita konfigurasi router EGRP-nya X 1 networknya 20.20.20.0
Nah, sudah ada keterangannya. Lanjut, network yang 100.230.0. Nah, ini sudah dikonfigurasi EGRP-nya. Langsung saja kita coba cek X do show IP root. Nah, di sini sudah masuk ya IP-nya. Kita coba nah, successful. Untuk ke PC 2 bisa saling terhubung, dan untuk PC pertama juga sudah bisa saling terhubung. Nah, lanjut aja, kita bakalan menggunakan topologi 4 router. Nah, di sini kita tambahkan routernya, tambahkan PC-nya, dan kita hubungkan. Nah, di sini juga sama ya, kata konfigurasinya sama seperti halnya dari router kedua ke router ketiga. Nah, kita di sini menggunakan IP 30.30 untuk jalurnya 30.0/24, dan untuk di sininya 100.240.0/24, maaf. Nah, langsung saja kita konfigurasi interface gig 02 IP ADD 30.30.1 255.255.255.0 no shutdown. Nah, ini sudah dikonfigurasi IP jalurnya di router ketiga. Nah, lanjut saja kita ke router keempat. Enable configuration interface gig 00 IP ADD 30.30.1 titik 2 255 dan 252. Bukan 2522. Subnet masnya salah ya. Ini kita hapus dulu. 252-nya kita ganti titik 0. Ini kita hapus notnya. Nah, enter. Lalu setelah itu no shutdown. Nah, kita juga konfigurasi buat ke PC-nya. X interface gig 01 IP ADD 100.240.1.255.255.255.0 no shutdown, enter. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP-nya, sama ya langkah-langkahnya. Kita konfigurasi IP-nya yaitu 100.240.2, dan default gateway-nya yaitu 255.0, dan default gateway-nya yaitu 100.240.2 40.1, maaf. Nah, setelah itu langsung saja kita konfigurasi router EGRP-nya. X router EGRP 1, networknya yaitu 30.30.30.0,
100.240.0. Maaf, di sini tidak usah dikonfigurasi netbook yang ini ya. Nah, di sini baru kita konfigurasi IP jalur ke PC-nya, ke kliennya ya. Ini kita X dulu router EIGRP 1, lanjut setelah itu network, titik 2 titik 0 100.240.0. Nah, langsung saja kita coba cek apakah sudah bisa saling terhubung. Di sini terus dulu ini router. Kita hapus dulu ya, baru kita konfigurasi ulang IGRP di router ketiganya. router IGRP 1 network 30. Nah, ini kita konfigurasi ulangnya EGRP yang di sini karena tadi saya salah masukin IP-nya. Nah, langsung saja kita coba kirim surat. Nah, successful ya teman-teman. Setelah diganti konfigurasi EIGRP-nya, ini successful juga. Dan yang ke PC pertama juga successful ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bakalan konfigurasi topologi VLAN. Di sini kita bakalan menggunakan switch. Nah, setelah itu kita bakalan menggunakan PC-nya. Di sini 2 PC. Kita sambungkan. Setelah itu nah, di sini kita bakalan menggunakan metode dinamis untuk yang terhubung ke PC-nya. Nah, jadi nanti kita menggunakan metode DHCP. Di sini kita kasih VLAN IP-nya dulu. Untuk VLAN yang VLAN 5 kita kasih IP-nya yaitu 5050. Ini IP networknya /24. Untuk VLAN 6 kita kasih IP-nya 60.0/24. Nah, langsung saja kita konfigurasi di sini. X router keempat ini kita konfigurasi
interface gig 0. Nah, karena kita bakalan konfigurasi topologi VLAN-nya, ini kita yang 50 dulu, VLAN 50 dulu di sini. IP add 50.1.255.255.0. Nah, sebelum itu, maaf, kita masukin dulu untuk VLAN 50-nya ke interface gig 02-nya itu dengan cara kita encapsulation.1q 50, baru kita masukin langsung saja kita masukin encapsulation.50, lalu setelah itu kita masukin IP-nya 50.1.255.255.255.0. Maaf, ini ada yang kurang. Nah, setelah dimasukin IP-nya, kita bakalan konfigurasi DHCP-nya. IP DHCP full. IP DHCP full 50. Lalu setelah itu networknya 50 titik 0 255 titik 0. Default routernya kita masukin, untuk DNS servernya kita pakai DNS server IP Google. Nah, setelah itu kita masukin yang VLAN 60. Encapsulation dan 1Q60 IP ADD 60.60.1.255.255.0. Default routernya untuk IP DHCP full 60. Networknya kita masukin 255 0. Default routernya 60 off. Tik 1. Untuk DNS servernya kita masukin IP Google. Nah, setelah di konfigurasi IP DHCP dan masukin IP-nya, langsung saja kita konfigurasi dynamic routing EIGRP-nya. Router EIGRP 1 network 50 0 dan network 60. Sebelum itu kita nyalain dulu untuk interface gig 02-nya. Shutdown.
Nah, setelah nyala, kita bakalan konfigurasi VLAN-nya. Nah, untuk di VLAN-nya, untuk kita mau konfigurasi switch-nya, enable configuration. Lalu setelah itu interface range FA 1-3, switch port mode terang. Nah, sudah di mode terangin. Setelah itu kita masukin VLAN-nya. VLAN 50, VLAN 60, lalu X, kita masukin interface FA02, kita masukin ke switch port mode akses, enter, lalu switch port akses, kita masukin ke VLAN 50, lalu X untuk interface FA03, kita masukin ke VLAN 60, switch port mode akses, switch port akses, VLAN 60. Nah, setelah itu kita PC-nya kita DHCP. Kok violet? Maaf, tadi agak sedikit violet lama. Nah, ini sudah successful. Untuk PC yang kedua, kita lihat. Nah, ini sudah successful semua. Langsung saja kita coba cek apakah sudah bisa saling terhubung. Ini udah bisa, sudah bisa, sukses. Ke sini. Dan yang ke router kedua. Sukses juga untuk ke router pertama. Nah, sukses semua ya teman-teman. Nah, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, itu cara konfigurasi yang pertama Dynamic Routing EIGRP. Nah, selanjutnya yaitu OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF yang pertama akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, dan yang kedua menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra SPF Shortest Path First. Nah, selanjutnya yaitu OSPF. OSPF yaitu tipe protokol link state algoritma Dijkstra SPF algorithm routing metric cost, yaitu berdasarkan bandwidth yang open standard, yaitu tidak hanya untuk router Cisco. Konvergensi cepat mendeteksi perubahan jaringan. VLSM atau CIDR support mendukung subnet mask variable. Autentikasi dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, area dalam OSPF yaitu OSPF menggunakan area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Area 0 backbone, area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Area lain yaitu artinya non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi.
Nah, oke teman-teman, di sini untuk presentasi selanjutnya yaitu di sini saya akan mengkonfigurasi dynamic routing router OSPF. Nah, untuk langkah pertama kita buat topologinya terlebih dahulu. Untuk pertama kita buat topologi dua router terlebih dahulu seperti biasa. 1 2 kita kasih PC-nya 1 2. Lalu setelah itu kita sambungkan Nah, jika sudah, kita ketik dulu IP-nya, IP network-nya. Di sini kita kasih 10.10.0/30 dan untuk IP network ke jalur PC-nya kita kasih 100.210.0/24 dan yang ini 100.220.0/24. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja konfigurasi IP terlebih dahulu. Kita masukin dulu IP-nya seperti biasa, seperti biasa. Enable configuration interface gig 00. Untuk IP-nya yaitu 10.10.10.31255.255.255.252. No shutdown. Lanjut kita kasih konfigurasi IP ke yang jalur PC-nya 100.210.1.255. No shutdown. Nah, kita konfigurasi dulu kliennya, IP kliennya 100.210.2 dan subnet masknya 255.255.0. Default gateway-nya 100.210.1. Nah, jika sudah, kita konfigurasi IP address di router kedua. Enable configuration interface gig 00 IP address 10.10.10.2.255.255.252. No shutdown. X interface gig 01 IP add 100.220.1.255.255.255.0. No shutdown. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Di sini kita konfigurasi kliennya 100, masukin IP-nya 20.2, subnet masknya 255.255.0 dan untuk default gateway-nya 100.220.1. Oke, jika sudah, langsung saja kita bakalan konfigurasi dynamic routing router OSPF-nya. Nah, untuk langkah yang pertama, kita X dulu. Nah, di sini kita ketik router OSPF. Nah, di sini untuk router OSPF menggunakan proses ID. Nah, untuk router yang pertama kita menggunakan angka router OSPF. Proses ID-nya kita menggunakan angka 10. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini kita masukin network IP jalurnya yaitu 10.10.10.10.10
10.0, lalu enter. Lalu di sini kita tanda tanya. Nah, di sini kita harus menggunakan wildcard. Nah, apa itu wildcard? Nah, jadi wildcard itu di sini aku mau jelasin. Misalkan contohnya wildcard itu di sini kita menggunakan prefix 30. Nah, kita bakalan menghitung wildcard pasnya prefix 30. Nah, kan cara menghitungnya itu seperti ini. Nah, kan subnet mas itu 255, 255, 255, 255. Dan prefix 30 itu 255, 255, 255, dan 252. Nah, ini kita bakalan kurangi. Dikurang. Nah, ini kita bakal dikurangi. Nah, yang pertama 255 dikurangi 250, 252 di juga 0, 0, dan 255 dikurangi 252 sama dengan hasilnya 3. Nah, ini adalah wildcard masnya. Berarti wildcard dari prefix 30, wildcard masnya adalah 0.0.0.3. Nah, itu cara menghitung wildcard masnya. Nah, di sini kita langsung aja konfigurasi wildcard masnya, yaitu 0, 0, 0.3. Nah, setelah itu di sini kita harus memberikan area konfigurasi area OSPF-nya. Nah, di sini kita menggunakan area 0. Nah, setelah itu kita bakalan, setelah dikonfigurasi networknya, langsung yang network jalurnya, langsung saja kita konfigurasi network yang IP ke jalur. Nah, untuk prefix 24 untuk prefix 24 wildcard masnya yaitu ini kita wildcardnya itu 255. Karena 255 dikurangi 0 hasilnya 255. Untuk areanya area 0. Enter. Maaf, ini ada spasi ya. Ini kurang 0. Enter. Nah, ini sudah dikonfigurasi router OSPF-nya. Selanjutnya, di router yang kedua juga kita konfigurasi router OSPF-nya. X dulu. Router OSPF 10. Untuk di router yang kedua, kita menggunakan router OSPF 11. Lanjut enter, setelah itu network 10 10 10.0 wildcard masnya area 0. Enter, lalu setelah itu network 100 200 220. Maaf. 220.0 255 area 0. Enter. Nah, ini sudah dikonfigurasi router OSPF-nya. Langsung saja kita cek do show IP route. Nah, di sini sudah terkonfigurasi secara dynamic routing menggunakan metode router OSPF ya. Nah, ini 100-200 sama yang IP 100-210 juga sudah dikonfigurasi
ininya sudah di IP root kan. Nah, setelah itu coba langsung saja kita coba kirim surat dari sini ke sini. Nah, successful ya teman-teman. Untuk memastikan lebih jelasnya, kita coba ping. Kita coba ping di sininya. Comment from ping 100.220.0. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan menggunakan 3 router. Nah, langsung saja kita bakalan konfigurasi. Kita membuat topologinya terlebih dahulu. Langsung saja kita sambungkan. Tambah PC-nya. Lalu setelah itu kita kasih IP-nya. Nah, untuk kita sambungkan. Nah, untuk IP jalur yang menuju router ketiga, kita kasih networknya yaitu adalah 030 20. Untuk IP di sininya yaitu 100.220.0/24. Nah, konfigurasi di router yang ketiga. Nah, kita enable configuration interface gig 00 IP add 20.20.20.255.255.255.252 no shutdown. Lanjut, setelah itu kita konfigurasi IP jalur ke kliennya. Interface gig 01 IP add 100.230.30.1.255.255.255.0 no shutdown. Nah, ini 30 ya. Lanjut, kita konfigurasi IP kliennya. IP configuration 100.230.2, subnet masknya 255, default gateway-nya 100.230. Nah, lanjut saja kita konfigurasi router SPF-nya. Nah, kita konfigurasi juga di router kedua. Nah, kita konfigurasi juga router SPF 11 dan networknya kita masukin 20.20.0 25 dekat masknya dan area 0. Area 0, enter. Nah, jalurnya aja. Lanjut, di sini kita konfigurasi router OSPF-nya. SPF 12 network 2.0 area 0. Area 0, enter. Network 100 200 itu
100.230.0.255 area 0. Nah ini 30.0. Enter. Nah, dan selesai, kita bakalan coba ping. Nah, successful ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan di sini menggunakan 4 router topologi. Nah, di sini juga presentasi selanjutnya kita bakalan menggunakan metode multi area, dynamic routing multi area. Nah, kita membuat topologinya terlebih dahulu. Langsung aja kita di sini nah jadi di sini dan ininya 30.0/20/30, ininya 100.240.0 prefix 24. Nah, bagaimana? Kita di sini bakalan warnain dulu biar kelihatan mana area 1 dan mana area 2 ya teman-teman. Nah, untuk ini yaitu area 1. Area ini untuk ini area 0. Dan untuk warna ungu itu area 1. Nah, kita buat segini untuk jadi untuk konfigurasinya seperti ini. Nah, di sini juga kita gig 02 ini kita masukin dulu IP-nya. X interface gig 02. Gig 02 untuk IP add-nya. IP add 30.30.1 255 dan 252. Enter. No shutdown. Lanjut, di sini kita mau enable configuration interface gig 00. IP add 30.1 titik 2 255 dan 252. No shutdown. Enter. IP ke kliennya kita masukin juga interface gig 01, IP address 100.240.1.255. No shutdown. Lanjut, setelah itu kita konfigurasi IP kliennya 100.240.1
nih 140.2 255. Default gateway-nya 100.240.1. Lanjut, setelah itu kita bakalan konfigurasi router SPF multilayer-nya. Nah, di sini kita masuk router OSPF 12 network 30.0 card masknya, dan areanya itu area mas 1. Nah, kenapa masuk area 1? Karena jalur 30 ini sudah masuk area 1 ungu ya. Ini di sini. Nah, untuk ini masih jalur area 0. Ini backbone dan ini non backbone. Lanjut di router keempat, X router OSPF, router OSPF 13 SPF 13 network 30.0.0.3 area 1. Enter. Network 100.240.0 140.055 area 1. Maaf, ada yang typo, kurang networknya tadi. Enter. Nah, setelah itu kita coba apakah bisa berkomunikasi atau tidak. Nah, successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakalan konfigurasi dynamic routing-nya menggunakan VLAN router SPF-nya. Ini masuk ke area 1 ya. Lanjut, kita hubungkan topologi VLAN. Ini topologi VLAN. VLAN 50. Untuk prefiknya kita pakai prefik 24, VLAN 50, VLAN 60, 60, 0 prefik 24. Nah, ini untuk IP-nya. Soalnya di sini kita konfigurasi IP-nya dulu. X interface gig 0250 IP ADD 50.255.255.255.0. Maaf, kita encapsulation dulu. Encapsulation.roundq50. Baru kita masukin IP ADD-nya.
50.50.1, 255, 255, 255.0. Lalu setelah itu kita konfigurasi IP DHCP pool 50. Networknya kita masukin 50.1.0 dan subnet masknya 255.255.0. Lalu setelah itu default router 50.1 kita pakai DNS server IP Google, enter. Nah, lalu setelah itu kita masukin interface gig 02 untuk IP 60, untuk VLAN 60, encapsulation non 1U 60, IP address 60.60.1 255 dan titik 0. Default router, kita skin IP DHCP pool 60. Default router IP networknya dulu, IP networknya dulu 60.0. Dan subnet masknya 0. Default routernya yaitu 60.60.1 DNS server 8. Nah, setelah itu kita masukin yang lain dulu, interface gig 02 nya, interface gig 02 no shutdown. Nah, di sini kita bakalan mode terangin dulu, enable configuration interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Nah, setelah itu kita masukin VLAN-nya, VLAN 50, VLAN 60. Lalu kita masukin untuk interface FA02 kita masukin ke VLAN 50, dan untuk interface FA03 kita masukin ke VLAN 60. X interface FA02 VLAN switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Yang interface FA03 switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, enter. Nah, lalu setelah itu kita bakalan konfigurasi routing dinamik router OSPF nya. X router OSPF. Di sini router OSPF 13. Lalu setelah itu network 30.30.0 dekat masnya 3 dan
area 1. Lanjut yang 50 255 area 1. Networknya juga yang 60 255 area 1. Area 1. Enter. Nah, ini sudah. Lanjut, setelah itu kita ke kliennya. Successful. Successful. Nah, langsung saja coba kita cek. Nah, ini successful juga ya teman-teman. Nah, oke, berarti konfigurasi kita semua berhasil. BGP artinya Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi antar jaringan besar, antar autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis EGP, Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP atau antar negara di internet. BGP akan menentukan rute terbaik antar AS, memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP, Internet Service Protocol, mendukung kebijakan routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekadar jarak. BGP itu terbagi menjadi dua, yaitu eBGP, Eternal BGP, untuk antar AS yang berbeda, dan iBGP atau internal BGP untuk antar router dalam AS yang sama. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang AS Autonomous System. IGP yaitu mengkonfigurasi AS yang satu jaringan tahu satu area protokolnya, yaitu EGRP dan SPF. Dan EGP adalah menggabungkan beberapa autonomous system dan hanya ada satu protokol, yaitu BGP. Nah, AS itu adalah pengkodean nomor. Nah, misalkan contohnya di sini misalkan di sini yaitu perusahaan Instagram, dan yang ini perusahaan TikTok, dan yang ini adalah misalkan perusahaan Cisco. Nah, di sini misalkan memiliki 100 router dan kodenya adalah 10. Dan yang ini yang TikTok memiliki 300 router dan kodenya adalah 30. Dan Cisco memiliki 1000 router dan kodenya adalah 500. Nah, setelah itu contohnya misalkan Instagram ingin berlangganan ke Cisco. Karena AC-nya beda, kita ini menggunakan IGP. Misalkan contohnya kita masuk ke Chrome. Nah, di sini kita tulis BGP Indonesia. Bentar. Nah, selanjutnya kita pencet ini Network of Indonesia.
Nah, di sini banyak sekali ya. Di sini dengan ASN yang berbeda-beda. Nah, di sini ada Telekomunikasi Indonesia, Air Lintas Komunikasi, dan masih banyak lainnya. Nah, kita pencet BGB Toolkit Hub. Nah, di sini ada you are visiting from. Nah, di sini prefixnya, dan di sini ada ISP AS45786 itu punya PT Hub Teknologi Solusi. Nah, itu adalah penjelasan dari AS Autonomous System. Nah, langsung saja kita ke mode konfigurasinya. Di sini kita siapin dulu routernya. Setelah itu PC-nya. Nah, setelah itu kita di sini bakalan mengkonfigurasi BGP. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu di sini IP-nya 10.0/30. Di sini 192.168.10.0/24, yang di sini 172.168.10.0 traffic 24. Dan di sini yang ini AS-nya adalah AS-nya yaitu 22, dan yang ini AS-nya 23. Nah, langsung saja kita bakalan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Enable configuration interface gig 00 IP add 10.10.10.255.255.255.255.252, lalu X interface gig 00 01 IP address 192.168.10.1.255.255.255.255 dikenal. No shoot X interface range di 0 sampai 0. No shoot dan enter. Nah, kita konfigurasi kliennya. Satu 192.168.10.2 maaf, ini IP-nya ininya titik 0. 192.168.10.1. Nah, lanjut di router yang kedua. Enable
configuration interface 00 IP address 10 10 10 10 tik 2 255 255 tik 52 X interface 01 17 IP address 172.168.10.125.25 tik 0 no shutdown X interface no shutdown. Kita ke IP ke kliennya, masukin IP kliennya sini yaitu 172.168.10.2 255.0 default gateway-nya 172.68.10.1. Nah, setelah dikonfigurasi IP-nya, langsung saja kita bakalan konfigurasi BGP-nya. Nah, kita router BGP. Nah, di sini kita menggunakan autonomous system number. Nah, kita masukin router BGP 22, enter. Yang router. Lalu setelah itu kita masukin NAC board-nya. NAC board. Nah, itu 10.10.2. Nah, apaan ini? Oh, nggak pakai T. Maaf, ini typo. Nah, untuk IP-nya itu NAC board lalu masukin IP kliennya. Nah, lalu setelah itu di sini ada next hop self remote AS. Nah, di sini kita pilih remote AS lalu ke 23. Nah, lalu baru setelah itu kita masukin networknya 10.0. Lalu, nah di sini mask network. Jadi subnet masknya yaitu 255 dan 252, enter. Nah, lalu setelah itu kita network 192.168.10.0 pas 255 0. Nah, oke, seperti itu. Langsung itu cara mengkonfigurasinya. Langsung kita ke router yang kedua, X router BGP 23. NAC board 10.10.1. Nah, ini untuk NAC board yang ini 10.10.10.2 itu adalah tujuan router ke router sebelah, IP router sebelah. Nah, ini router sebelahnya itu remote AS 22. Kalau
ini sudah nyala. Lalu setelah itu kita masukin networknya 10.10.0 pas subnet pasnya 255.252 network 172.168.10.0 pasnya 255.255.255.0 enter. Nah, ini sudah. Setelah itu kita cek do show IP. Nah, ini B artinya yaitu B ini BGP. Nah, langsung saja kita coba command prompt. Nah, lanjut kita coba. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba config BGP 3 router 2911 PC-nya. Lalu setelah itu kita hubungkan. Nah, untuk jalurnya itu ini IP jalurnya, kita tulis networknya di sini. Dan ini 100.220 titik subnet 24. Bentar. Untuk IP yang jalur ke kliennya 100.210 titik 100.210.0/traffic 24. Dan untuk jalur klien, jalur dari router kedua ke router tiganya yaitu 11.11.0 traffic 30. Nah, langsung saja kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. X interface yang 2 IP address 11.11.1.255.252 no shutdown. Lanjut kita masukin IP address 11. Interface signal. Maaf, salah masukin IP. Kita hapus dulu. Kita masuk interface signal 1, IP-nya salah. Oh, IP HDD 11.2.255.252. Kita masukin IP-nya yaitu yang benar 11. Untuk 01 yaitu 100.210.0
100, 200, 100, 210 titik 1255 255. X baru interface gitu 00 IP address ya, baru yang tadi 11.2 255 252 enter. Lalu setelah itu masukin IP nya, configuration 100 10.2 255 titik 0. Seratus 210.1. Nah, langsung saja kita konfigurasi router BGP-nya. Router BGP 23 Nickboard 11 tip 2 remote AS24. Nah, lalu setelah itu networknya 11.0, pasnya 255 252. Bentar. Nah, langsung saja di router ketiga, yaitu kita konfigurasi BGP-nya router BGP 24, networknya bentar, networknya dulu 11.1 dan remote AS-nya yaitu 23. Lalu setelah itu baru networknya. Kita konfigurasi. Oke. Mas 255 252 100 210 0 dan pasnya 255. Nah, langsung saja kita cek the show IP route. Nah, ini sudah ada ya BGP-nya. Langsung saja kita coba connect. Successful. Nah, oke. Nah, itu cara mengkonfigurasi dynamic routing router BGP. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.